Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Satu hal paling bikin merinding di chapter 256 adalah Yuji mengalami awakening setelah melancarkan Black Flash super besar. Yap, sudah Abdiko jelaskan di video pembahasan Black Flash serta pengguna Black Flash terkuat, dimana Black Flash selain memberikan serangan kuat yang di pangkat 2,5, Black Flash juga bisa digunakan penggunanya untuk meraih sesuatu yang hilang atau sesuatu yang ada tapi belum muncul dalam dirinya. Contohnya, Gojo mengambil output teknik kutukan pembaliknya yang hilang dengan Black Flash, sementara Mahito membuka potensi terkuatnya dengan berevolusi ke wujud armor. Dari sinilah Yuji yang memenuhi hampir semua teori di persyaratan Black Flash berhasil memberikan Black Flash raksasa yang akhirnya membuat Yuji awakening. Yap, kira-kira seperti apa awakening Yuji? Yuk langsung aja berikut teori awakening Yuji. Check it bro. Pertama, mengembalikan sesuatu yang hilang. Salah satu kegunaan Black Flash adalah mengembalikan sesuatu yang hilang selama pertarungan. Contohnya Gojo yang mampu mengembalikan output kutukan pembaliknya di Black Flash kedua. Jadi ya, Yuji mungkin sama, dia akan mengembalikan sesuatu yang hilang selama pertarungan. Tapi masalahnya, Abdiko sendiri tidak tahu apa yang hilang dari Yuji selama pertarungan. Mengingat Gojo kehilangan teknik kutukan pembalik karena otaknya rusak akibat terlalu banyak menyembuhkan teknik kutukan yang hilang setelah domain dengan teknik kutukan pembalik. Jadi kira-kira apa yang hilang dari Yuji selama pertarungan, itulah yang akan dia bangkitkan di mode awakeningnya ini. Yap, kalau memang tidak ada yang hilang dari Yuji selama pertarungan, maka dia akan mengembalikan sesuatu yang sengaja dihilangkan dari dia sejak kelahirannya. Apa itu? Kita lanjut ke pembahasan kedua. Kedua, membangkitkan teknik anti-gravity ibunya. Yap, sebagai anak seorang penyihir yang punya teknik kutukan bawaan bernama anti-gravity system, sangat aneh ketika Yuji terlahir tanpa satupun teknik kutukan bawaan. Jadi ya, ada kemungkinan kalau Yuji terkena batasan surgawi yang membuat teknik kutukan bawaan warisan ibunya hilang dari dirinya. Dan itu adalah anti-gravity system. Buat yang lupa, teknik ini mampu mementalkan apapun objek yang mendekat atau menariknya. Jadi ini semacam Shinra Tensei milik Pain. Kenjaku bisa memodifikasi teknik ini menjadi curse teknik reversal anti-gravity system. Jadi ya, Kenjaku mampu menundukkan serangan kuat seperti Supernova dan Garuda di radius 2-3 meter dalam jangka waktu 6 detik. Ketiga, membangkitkan teknik body swapping Kenjaku. Yap, Ibu Yuji memang Kaori Itadori dengan teknik anti gravitasi, tapi jiwa Ibu Yuji sebenarnya bukan Kaori, melainkan Kenjaku, makhluk otak yang berusia ribuan tahun dengan teknik keabadian bernama body swapping, di mana Kenjaku bisa memindahkan bentuk otaknya ke orang lain dan menguasai tubuhnya, termasuk kepribadian dan teknik kutukannya. Jadi ya, Kenjaku bisa menjadi siapapun saat berada di tubuh Geto. Dia akan punya kepribadian Geto saat dia di tubuh Kaori. Dia akan punya kepribadian Kaori, dan saat di tubuh Norito Shikamo, dia menjadi Norito Shikamo, bahkan menjadi penyihir paling kejam yang pernah ada. Jadi ya, bagaimana kalau yang dibangkitkan Yuji bukan teknik anti gravitasi, melainkan teknik body swapping yang sengaja ditekan Kenjaku saat menciptakan Yuji, sehingga Yuji hanya punya tubuh manusia super, tapi teknik kutukan bawaan dia ditekan hingga seperti menghilang. Keempat, membangkitkan teknik misterius keluarga Itadori. Yap, ini juga sangat misterius di Jujutsu Kaisen, yaitu asal-usul keluarga Itadori. Tidak mungkin Kenjaku ingin mendapat keturunan dari keluarga Itadori kalau keluarga tersebut hanyalah keluarga biasa alias keluarga random. Yap, pasti ada rahasia khusus dari keluarga Itadori yang membuat keluarga ini dikutuk sehingga tidak bisa menjadi penyihir, atau dikutuk dengan dikucilkan sehingga mereka akan mati sendirian. Yap, kakek Yuji sebelum kematiannya berpesan agar Yuji mati dengan dikelilingi banyak orang. Yap, pesan ini menurut Abdikos lebih mirip ke harapan agar kutukan keluarga Itadori menghilang dari Yuji sebelum kematiannya. Dan ya, bagaimana kalau syarat menghilangkan kutukan tersebut adalah seseorang dari keluarga Itadori harus bisa awakening, di mana kakek Yuji dan seluruh keluarga Itadori yang lain tidak pernah bisa mencapai hal ini, dan baru Yuji seorang yang bisa melakukannya, sehingga awakening Yuji akan memutus kutukan keluarga Itadori yang tidak boleh menggunakan kekuatan sihir dan terus dikucilkan, sehingga Itadori Yuji nantinya akan menjadi penyihir sejati dan bangkit semua teknik kutukannya.
Kelima, menjadi dewa iblis yang setara Sukuna. Yap, Itadori Yuji pernah dimention Choso sebagai Demon God alias dewa iblis, dimana julukan ini hampir mirip seperti Maki, tapi Maki adalah manusia iblis, sementara Yuji adalah dewa iblis, dimana julukan dewa iblis ini adalah julukan asli Sukuna. Jadi ya, Yuji sebenarnya adalah Sukuna yang tertunda. Bahkan Kenjaku sengaja mempersiapkan Yuji sebagai wadah Sukuna, termasuk teman Kenjaku yaitu Master Tengen memanggil Yuji sebagai wadah Sukuna. Bahkan Gojo sendiri mengatakan kalau kelak kekuatan Sukuna akan terprint dalam diri Yuji. Bahkan yang lebih aneh adalah Tenjo Yuji bisa mengurangi output Sukuna dan kendali dia atas tubuh Megumi, mengingat Sukuna dan Yuji pernah hidup dalam satu tubuh. Jadi bagaimana kalau Tenjo Yuji sebenarnya bukan hanya menguras output Sukuna, melainkan menyedot kekuatannya menjadi kekuatan Yuji. Dan Black Flash adalah momen di mana Yuji menyedot kekuatan Sukuna dalam jumlah besar, sehingga dia pada akhirnya awakening menjadi dewa iblis yang setara Sukuna. Keenam, menjadi hewan buas yang mempecundangi Mahito. Yap, apa yang terjadi jika tinju Black Flash Yuji tetap dilanjutkan sehingga Sukuna kehilangan seluruh kekuatannya dan Yuji membangkitkan kekuatan tertingginya? Yap, jawabannya adalah hewan buas Yuji yang memburu mangsa bernama Sukuna. Kejadian Mahito Jilid 2 akan terjadi, yaitu Yuji sebagai serigala akan mengintimidasi kelinci Sukuna. Kemungkinan nantinya Sukuna akan kembali menggunakan cara licik untuk berpindah tubuh, atau Sukuna sepenuhnya dikalahkan tapi Megumi malah menjadi jahat. Dan secara plot twist, dia malah memaksa penggabungan Tengen meski Cooling Game belum berhenti, alias Megumi menggunakan energi kutukan yang tidak terkumpul sempurna untuk memulai penggabungan. Ketujuh, menjadi Gojo dan Maki Jilid 2. Yap, Yuji sebenarnya bukan satu-satunya karakter yang pernah mengalami awakening di Jujutsu Kaisen. Gojo dan Maki pernah mengalaminya, dimana setelah awakening Gojo menguasai teknik kutukan pembalik dan juga teknik kutukan reversal untuk membuat blue menjadi red, plus menggabungkan keduanya menjadi teknik Hollow Purple, di mana teknik ini tidak banyak diketahui bahkan oleh keluarga Gojo itu sendiri. Dan ya, Gojo bisa mengakses kekuatan ini setelah awakening. Setelah itu Gojo menjadi luar biasa kuat dan belajar dengan sangat cepat. Infinity-nya aktif hampir permanen, semua segel tangan tekniknya bisa disederhanakan. Dia kemudian menguasai teleport dan domain expansion. Sementara Maki, dia mengalami awakening 2 kali. Pertama saat Maki mengorbankan dirinya dan menghilangkan kutukan anak kembar, sehingga semua energi kutukan Maki terhapus di bawah mati Mai dan hanya menyisakan tubuh batasan surgawi yang setara manusia super. Di mode ini dia bisa membantai semua anggota klan Zenin seorang diri. Sementara di awakening kedua, Maki dibantu Mio, yaitu latihan ribuan kali di domain Mio hingga memberikan Maki pencerahan yang membuat dia setara Toji. Di sini Maki bisa melihat semua pergerakan termasuk aliran udara, sehingga dia bisa menginjak udara dan bergerak super cepat. Yap, jika awakening Gojo dan Maki bisa mengakses kekuatan dan potensi penuh dalam diri mereka, bagaimana dengan Yuji? Kemungkinan dia akan sama, yaitu berada di potensi penuh dari kekuatan dia yang sekarang. Kutukan pembaliknya mungkin akan setara Gojo dan Sukuna, teknik manipulasi darahnya mungkin akan melebihi Choso dan semua dead painting. Dia akan mahir menggunakan Convergence, Supernova, bahkan Maximum Wing. Dan yang lebih mengerikan adalah jangan kaget kalau nantinya Yuji akan bisa menggunakan domain expansion, karena memang awakening bukan hanya pembelajaran tapi penguasaan teknik dengan sangat cepat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apa yang akan dibangkitkan Yuji di mode awakeningnya? Teknik kutukan baru, teknik warisan, teknik misterius, atau puncak dari semua teknik yang dia kuasai sekarang? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.